Kalau kemarin mereka bertiga, Luna, Rehan, dan Pak Roy bergegas ke makam Pak Karto. Dan mereka menemukan bahwa batu nisannya sudah tidak ada. Itu berarti Pak Roy akan bangkit kembali. Namun siapa yang melakukan semua itu? Siapa yang membuang nisan ini tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Diko. Kali ini Bang Diko akan melanjutkan cerita yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita datang terlambat. Nisan Pak Karto sudah dicabut. Pungkas Pak Roy dengan raut wajah yang penuh penyesalan. Ia menyesali keterlambatan itu. Kemudian mereka bertiga mencari-cari di sekitar makam Pak Karto. Barangkali nisan itu masih ada di sana. Tadi Bapak bilang kita datang terlambat. Jika memang demikian, lalu siapa yang mencabut nisannya? Tanya Rehan pada Pak Roy. Siapa lagi kalau bukan Bu Roro? Ujar Luna. Kekhawatiran terlihat di wajah ketiganya. Jika memang Bu Roro yang melakukan semua ini, itu berarti tengah malam nanti Pak Karto akan bangkit dari kubur dan berada di dalam kendalinya. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah bangkitnya arwah Pak Roy? Tanya Rehan pada Roy. Bakar, kita harus membakar mayatnya, ujar Pak Roy. Rehan dan Luna merasa aneh mendengar penuturan Pak Roy. Apa mungkin dengan cara membakar mayat Pak Karto semua masalah ini bisa terselesaikan? Apakah tidak ada cara lain? Tanya Rehan pada Pak Roy. Hanya itu satu-satunya cara agar Pak Karto tidak bangkit lagi dari kuburnya, tegas Pak Roy. Pak Roy dan Rehan kemudian menggali makam Pak Karto. Terlihat jasad yang telah membusuk dibalut kain kapan. Lalu mereka mengangkatnya dengan sangat hati-hati. Karena bukan tidak mungkin jika dilakukan sedikit memaksa, bagian organ tubuh Pak Karto ini bisa terlepas. Lantas, apa lagi yang harus kita lakukan? Tanya Rehan setelah selesai mengeluarkan Pak Karto dari dalam kuburnya. Sekarang kita mengambil kayu, kemudian membakarnya. Dengan begitu Pak Karto akan musnah untuk selama-lamanya, ujar Pak Roy. Mereka pun segera mencari kayu dan menumpuk-numpuknya di atas tubuh Pak Karto. Setelah dirasa cukup, barulah dilakukan pembakaran. Saat kobaran api mulai menjamah tubuh ke Pak Karto, Pak Roy teringat peristiwa masa lalu. Ternyata waktu terjadinya pembunuhan di rumah Tuan Panburen, ada 3 orang perempuan yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di sana. Nama perempuan itu adalah Marina, yang tidak lain adalah istri Pak Roy. Sedangkan 2-nya lagi adalah putrinya, yang bernama Lilis dan Dini. Jauh sebelum kejadian itu, Pak Roy dan keluarga adalah abdi setia Tuan Panburen. Hingga suatu hari ia tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya, dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Pak Roy memilih pergi, sedangkan anak dan istrinya masih tetap bekerja di rumah menir Belanda itu. Nahasnya, Marina dan Dini ikut tewas menjadi korban kejadian tragis itu. Beruntung Lilis bisa melarikan diri dan selamat, sehingga ia bisa memberi kesaksiannya pada Pak Karto. Berharap suatu saat nanti beliau bisa menceritakan semua kejadian itu pada Pak Roy ayahnya. Pak Roy yang baru pulang
Mendengar kabar dari Pak Karto tentang keluarganya, merasa sangat terpukul karena tidak mengetahui hal tersebut. Bahkan ia juga tidak sempat berjumpa dengan jasad Dini dan Marina. Posisinya yang berada di perantauan kala itu membuat ia tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga. Dari kesaksian Pak Karto pula, kemudian Lilis pergi dari rumah itu karena tidak kuat selalu diteror oleh hantu Tuan Panburen dan istrinya. Ia pergi ke kota untuk mencari keberadaan sang ayah, tapi sayangnya malah Pak Roy pulang ke desa. Mereka pun berpisah dan sampai saat ini belum pernah ketemu. Sebelum Pak Roy pulang, sebenarnya Pak Karto pernah mencoba menguak tabir misteri tentang bangkitnya Tuan Panburen dan istrinya. Usut punya usut, ternyata mereka dimakamkan di lokasi ini dan bangkit kembali setelah 3 hari di dalam kubur karena nisan yang tercabut. Dari sana Pak Karto mulai mengetahui bahwa lokasi ini adalah areal keramat. Dan ia pun membuat tanda silang di pohon dengan tujuan agar orang-orang yang memasuki wilayah ini bisa mengetahui bahwa lokasi ini adalah areal terlarang. Tidak ingin menambah korban lagi, Pak Karto merahasiakan misteri lokasi keramat itu. Dan ternyata tanda itu ditemukan oleh Rehan beberapa hari lalu saat ia sedang mengintai Mbok Roro tak kala pulang dari main game di rumah temannya. Ia menemukan tanda tersebut. Mengetahui bahwa setiap manusia ataupun hewan yang dikuburkan di sana bisa hidup kembali, Pak Karto membakar semua makam di sana. Semenjak itu pula tidak ada lagi gangguan dari arwah Tuan Panburen dan istrinya. Dan rumah itu pun kosong bertahun-tahun lamanya. Sampai terdengar kabar rumah terbengkalai tersebut telah dihuni oleh keluarga Mbok Roro. Mendengar kabar tersebut, Pak Karto menjadi lega. Setidaknya rumah itu sudah ada yang merawat. Merasa tugasnya telah selesai, Pak Karto melalang buana hingga suatu hari takdir mempertemukannya dengan Pak Roy. Mereka pun akhirnya bersahabat dan tinggal bersama. Namun ternyata rumah Tuan Panburen tidak terlalu lama dihuni oleh keluarga Mbok Roro, hanya beberapa tahun saja. Entah apa alasannya, sepengetahuan Pak Karto, keluarga Mbok Roro pergi begitu saja. Mendengar kabar rumah itu kosong kembali, Pak Karto berkeinginan untuk merawatnya. Walau tidak sepenuhnya tinggal di sana, hanya sesekali saja untuk mengecek kondisi dan merawat. Singkat cerita, tidak lama Pak Karto mendapat kabar dari seseorang bahwa tidak lama lagi akan ada keluarga seorang penulis dari kota ingin berlibur dan tinggal di rumah itu dalam waktu yang cukup lama. Setelah berjumpa dengan Pak Freddy Sambo, ia berpamitan pulang dulu untuk mengambil beberapa pakaian karena akan tinggal di sana sampai keluarga sang penulis ini kembali ke kota lagi. Di sisi lain, Pak Roy yang memang sangat bersedih atas kepergian putri tercinta berpikir untuk menghidupkannya kembali karena mengetahui lokasi keramat itu dari berburu beberapa hari lalu. Tidak ingin menunda-nunda waktu lagi, secara diam-diam tanpa pengetahuan Pak Karto, di waktu menjelang maghrib, Pak Roy memindahkan kuburan Dini ke lokasi keramat ini. Dan kemudian ia mencabut nisannya. Lama menunggu di sana, tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu akan keluar dari dalam kuburan itu. Pak Roy merasa jenuh, kemudian ia pulang ke rumahnya. Tepat di tengah malam,
gagak hitam berdatangan. Suara riuhnya seolah memanggil Dini, seakan memberitahu bahwa waktu untuk bangkit telah tiba. Kuburan itu kemudian bergerak seperti sedang gempa bumi. Perlahan mulai terbelah menjadi dua. Dini bangkit dengan kondisi tubuh yang telah membusuk. Bahkan beberapa daging di bagian wajahnya sudah terlepas. Setiap kali kakinya melangkah, selalu ada bagian kulit yang terlepas. Seolah mendapatkan makanan, burung-burung gagak hitam itu berebutan memakan daging yang terlepas dari tubuh Dini tadi. Dengan langkah kaki yang berat, Dini yang baru bangkit dari kubur menuju rumah ayahnya. Tidak lama ia sampai. Suara seseorang menggetuk pintu. Walau pelan, ada jeda di setiap ketukannya, namun terdengar sangat keras. Pak Roy bangun dan membuka pintu. Ia terkejut bukan main, tak kala melihat Dini hidup kembali dengan wajah yang mengerikan. Tidak hanya itu, bau busuk yang menyengat membuatnya sulit dalam bernapas. Walau sebenarnya Pak Roy senang karena putrinya bisa hidup kembali, tapi kenyataan ini di luar dugaannya. Ia berpikir Dini akan hidup kembali selayaknya manusia normal, bukan sesosok menakutkan seperti ini. Air mata Pak Roy berlinang, tak kala melihat kondisi anaknya yang begitu memprihatinkan, sangat menyedihkan pasca kebangkitannya kembali. Ia menyesal perbuatannya, namun nasi telah menjadi bubur. Malang pun mau tidak mau harus diraih. Dini sudah terlanjur bangkit kembali. Ia harus menerimanya. Dini, ujar Pak Roy dengan nada berat penuh keraguan. Dini hanya menyeringai, diam tanpa berucap kata. Air mata Pak Roy semakin deras membasahi pipinya. Pak Roy, panggil Rehan membuyarkan lamunannya. Pak Roy tersadar dari lamunannya. Tanpa terasa mengingat semua itu, air matanya menetes. Kita cari lagi kayu. Api sudah mulai mengecil, ujar Pak Roy mengalihkan pembicaraan. Mereka kemudian berpencar mencari lagi kayu karena api mulai padam. Saat sedang mencari kayu, Luna menemukan sebuah papan yang memiliki tebal sekitar 5 cm. Karena ada yang aneh dengan papan tersebut, ia menghampiri Rehan. Rey, coba kau lihat tulisan di papan ini, ujar Luna pada Rehan. Rehan pun melihat tulisan di papan tersebut. Karena hari sudah mulai gelap, ia tidak bisa membacanya dengan jelas. Rehan mendekati api yang sedang berkobar melahap jasad Pak Karto untuk mencari cahaya yang lebih terang agar bisa membaca tulisan tersebut. Betapa terkejutnya kakak adik itu tak kala mengetahui bahwa tulisan itu bertuliskan nama Pak Roy. Bahkan di tulisan itu juga tertera tanggal dan tahunnya, seperti nama seseorang yang sudah meninggal dunia terukir di batu nisan. Mereka kemudian mencari keberadaan Pak Roy, niat hati untuk memperlihatkan papan itu kepadanya. Tapi anehnya, Pak Roy sudah tidak ada lagi. Walau sudah dicari-cari dan dipanggil-panggil, mereka masih juga tidak menjumpainya. Sejurus kemudian, Luna dan Rehan sadar. Ternyata sebenarnya Pak Roy telah meninggal. Sosok yang bersama mereka tadi mungkin adalah arwahnya yang datang memberi petunjuk. Saat sedang memikirkan semua itu, tiba-tiba segerombolan burung gagak hitam datang.
Mereka berterbangan di atas kepala dalam jumlah yang cukup banyak, diiringi bau busuk yang menyengat seperti bau bangkai. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.